Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 Februari. Badan Pengawas Obat dan Makanan memeriksa mie instan di pasaran dan menemukan label pada 6 produk melanggar peraturan. Selain itu, ada warga di Tainan membeli sebungkus tahu kering merek terkenal dan sangat terkejut saat menemukan sepertinya bangkai tikus kering di dalam bungkusan. Namun Departemen Kesehatan tidak menemukan adanya tanda-tanda tikus saat melakukan inspeksi pada pabrik pengawasan di Kaohsiung. Dalam foto terlihat jelas tikus yang lengkap dengan kepala, mata, bulu, dan tubuh yang utuh. Warga yang mengambil foto menjelaskan ia membeli tahu kering terkenal di Tainan, namun tak diduga ia menemukan bangkai tikus kering dalam kemasan dan langsung memuntahkannya. Berhubung tahu kering tersebut dikemas oleh pelaku usaha di distrik Xiaokang, Departemen Kesehatan Kaohsiung segera melakukan pemeriksaan ke lokasi namun tidak menemukan jejak tikus. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA meluncurkan proyek inspeksi mie instan dan menemukan label 6 produk melanggar peraturan yang semuanya dikenakan denda, termasuk mie lauma, mie kuah sao, mie ayam suwir, dan mie saus wijen cabai buatan perusahaan Hailai Kaohsiung. Dokter mengingatkan bagi kaum alergi terhadap wijen mungkin akan menyebabkan kulit gatal-gatal dan dalam kasus parah dapat menyebabkan serangan asma, syok atau kematian. 它可能皮肤会长荨麻疹，会痒，会不舒服。那严重的话，这过敏反应它可能吃了之后，它可能引起那个支气管收缩，那会增加那个气喘发作的风险。 Selain itu, sebuah pabrik di Tainan juga ditemukan menyimpan produk setengah jadi, paket bubuk tangkui dan paket minyak wijen yang kedaluarsa. Pelaku usaha dikenakan denda sebanyak 60.000 dolar Taiwan atas pelanggaran UU Keamanan Pangan. Ditjen Anggaran, Akuntansi, dan Statistik UN Eksekutif mengumumkan statistik upah tahun 2023. Baik upah real reguler maupun total upah real menunjukkan pertumbuhan negatif. Di antaranya, total upah real mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Harga barang yang melonjak telah membuat upah real menyusut. Warga pun mengeluh bahwa kantong mereka semakin menipis. Di bawah tekanan kenaikan biaya, produsen minuman tua Heisong mengumumkan akan menaikkan harga beberapa produknya. Minuman kareng salsa parera naik paling tinggi sebanyak 25% dari 20 menjadi 25 dolar Taiwan. Inflasi harga barang membuat masyarakat sedikit kewalahan karena kantong semakin menipis. 东西比较贵啦，可支配所得会变比较少，因为固定开销就是那么多。 Pada tanggal 19, Ditjen Anggaran Akuntansi dan Statistik DGBAS mengumumkan upah reguler rata-rata pada tahun 2023 mencatat peningkatan tahunan 2,43% menjadi 45.496 dolar Taiwan. Sementara total upah real meningkat 1,42% menjadi 58.545 dolar Taiwan. Dengan pengecualian faktor harga, upah reguler tahun lalu berkurang 0,05%, mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut dan total upah real berkurang 1,04% pertama kali dalam 7 tahun dan merupakan penurunan terbesar dalam 11 tahun terakhir. 经常性薪资的部分是年减0.05%，那在实质总薪资的部分是年减1.04%。那这个部分呢，最主要当然是受到全球景气，就是经济因素的影响，还有同期物价因素的影响。 Pertumbuhan negatif upah reguler dan total upah real disebabkan faktor kenaikan harga dan ekonomi. Akhir-akhir ini juga terdapat banyak perusahaan yang menyerukan kenaikan upah. Bisakah kinerja upah real menjadi positif pada tahun ini? DGBAS menganalisis kemungkinan kenaikan upah perusahaan pada paruh pertama tahun ini masih perlu menunggu survei ketenagakerjaan para pelaku usaha pada bulan Mei. Gejala penyakit pernafasan di Taiwan menunjukkan peningkatan pasca liburan Imlek. Tidak hanya COVID-19, penyakit pernafasan seperti influenza, adenovirus, dan Mycoplasma pneumonia juga meningkat. Selain itu, Pusat Pengendalian Penyakit juga mengumumkan kasus penyakit campak lokal pertama pada tahun ini. Pasien memenuhi klinik pada Senin sore. Selain COVID-19 dan influenza, pasien juga datang karena terjangkit adenovirus dan Mycoplasma pneumonia. Di antaranya gejala adenovirus dengan demam tinggi terus berada di posisi puncak. Influenza dan penyakit menular pernafasan lainnya diperkirakan akan melambat secara bertahap pada akhir Februari. CDC juga menemukan kasus campak lokal pertama tahun ini pada seorang pria usia 30-an tahun. Ia ditemukan mengalami ruam merah di bagian wajah, kedua lengan, dan kakinya. Ia didiagnosis menderita campak dan segera dikarantina. Ia sempat mengunjungi restoran Kura Sushi di kota Chubei pada sore hari kedua tahun baru Imlek. Sebuah perahu cepat Tiongkok masuk ke perairan Kinmen minggu lalu dan terbalik saat menghindari pemeriksaan, menyebabkan 2 orang tewas dan memicu isu sensitif antar selat. Kemarin sebuah kapal wisata Churi tiba-tiba dirazia petugas maritim Tiongkok secara paksa saat berada di perairan sekitar Kinmen, menimbulkan kepanikan pada 20 penumpang kapal.
Dijen Patroli Laut segera mengirim kapal ke lokasi kejadian untuk mendampingi mereka sepanjang perjalanan kembali ke Kinmen. 有点紧张，有惊讶怕，被关注了。你看头条，很怕回不了台湾。 Para turis masih merasa ketakutan setelah berlabuh. Dalam pelayaran tak lama sebelumnya, mereka dilajia petugas maritim Tiongkok yang langsung menaiki kapal. Kapal pesiar curi pada pelayaran di perairan Etan Kinmen pada tanggal 19 sore mendadak dinaiki 6 petugas maritim Tiongkok untuk inspeksi selama 30 menit secara paksa, mengejutkan 20-an turis di atas kapal. 是中国海警吗？中国海警上船啊！是上船登检的。登船啊，然后我们就是开了半个小时。 Sejak kecelakaan kapal cepat Tiongkok yang terbalik akibat penolakan inspeksi dan menyebabkan 2 orang meninggal pada minggu lalu, petugas maritim Tiongkok menegaskan mereka akan melakukan patroli rutin untuk memperkuat penegakan hukum. Dijen Patroli Laut CGA menyatakan mereka telah menemukan kapal Tiongkok sejak awal melalui radar dan thermal inframerah dan segera mengutus kapal patroli ke lokasi yang kemudian mengawal kapal sepanjang perjalanan kembali ke pelabuhan Soit Ho Kinmen. 海巡署呼吁陆方秉持和平、理性，共同维护今夏海域安宁。 Menurut data China Ports, 6 kapal patroli maritim Tiongkok beroperasi di sekitar perairan Kinmen, Xiamen pada tanggal 19 sore, bertambah 2 kapal dibanding pada pagi harinya. Di momen sensitif ini, Asosiasi Nelayan Kinmen mengingatkan nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika ada situasi mendadak. Ada lebih dari 6.000 pohon sakura di Taman Seribu Sakura pada perkebunan Fusousan di Taichung. Bunga sakura Showa dan sakura Fuji merah muda saat ini telah bermekaran penuh. Masa mekar diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Februari. Sementara itu, bunga sakura Yoshino yang berwarna putih akan bermekaran pada pertengahan Maret mendatang. Bunga sakura di atas dahan bermekaran, seluruh lembah dipenuhi nuansa romantis. Taman Seribu Sakura di perkebunan Fusousan Taichung dibuka minggu lalu, menarik pengunjung datang dan menikmati panorama bunga. Perkebunan Fusousan mulai menanam berbagai jenis sakura pada tahun 2005. Pada pertengahan Februari, bunga sakura Showa dan sakura Fuji mekar terlebih dahulu, diikuti oleh sakura Yoshino dan sakura Oshima pada pertengahan Maret. Pihak perkebunan juga membuat kartu takdir sakura untuk dipasang di dinding sebagai doa restu. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan balap unta di Saudi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.